Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyinya, kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pembacaan yang kedua di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, dan ditanam di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama pada bagian yang keempat ini, yaitu bertumbuh untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah atau bertumbuh untuk berbuah. Topik yang akan kita pelajari malam ini secara khusus adalah buah yang tetap. Buah yang tetap. Kita sudah belajar beberapa buah, yaitu pertama adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah iman. Yang ketiga adalah buah-buah Roh Kudus atau buah-buah roh. Ketiga hal ini masing-masing berbicara bahwa buah pertobatan adalah dasar untuk menjalani hidup baru. Jadi kalau pertobatannya tidak tuntas, dia tidak akan pernah bisa menjalani hidup baru. Buah iman adalah hasil dari melakukan firman. Firman Tuhan. Buah-buah Roh Kudus atau buah-buah roh adalah pembentukan karakter. Nah, untuk malam ini kita akan belajar buah yang tetap.
Saya tidak akan mengulangi akan buah-buah yang sudah kita pelajari. Yang jelas bahwa ini adalah mutlak untuk dihasilkan oleh setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya. Beranjak daripada segala penjelasan tentang bertumbuh untuk berbuah, maka jangan kita selalu lupa yang pertama tentang prinsip pertumbuhan dan prinsip proses pembuahan. Demikian juga ketika malam ini kita belajar tentang buah yang tetap. Nah, saudara, kalau kita mau memahami tentang apa itu arti kata tetap, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ kita temukan ada sekian arti. Kurang lebih ada 7. Tetap yaitu selalu berada, tinggal berdiri, tidak berubah keadaannya, kedudukannya, tidak berpindah-pindah, tidak beranjak, selalu demikian halnya, tidak putus-putusnya, selalu atau senantiasa, untuk selamanya, kekal selama-lamanya, lestari dan sudah pasti. Itulah pengertian kata tetap. Jadi dengan sederhana kita dapat mengatakan bahwa buah yang tetap adalah buah yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang sudah kita baca pada ayat tadi. Coba kembali pada Yohanes pasal 15. Kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita semua boleh menerima anugerah Allah atau boleh diselamatkan, menjadi percaya, menjadi anak-anak Tuhan adalah karena anugerah Tuhan yang sudah memilih kita. Dan kita meresponinya. Dan kita membuka hati kita. Kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan menetapkan sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, Tuhan sudah tetapkan supaya kita ini menghasilkan buah. Jadi jelas di sini bahwa ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan apa yang menjadi rancangannya di dunia ini selama kita masih hidup, dan juga di seberang sana setelah kita meninggal dunia. Hanya sayang sekali bahwa sebahagian besar umat Tuhan hanya menghargai, memahami anugerah Allah, keselamatan hidup yang kekal untuk urusan akhirat. Sedangkan ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan bagi dirinya hidup di dunia ini
dalam hal iman percayanya itu tidak menjadi perhatian. Selain daripada pengalaman awal ia menjadi orang percaya. Memang umumnya saudara, pengalaman awal menjadi orang percaya itu adalah doa-doa yang dikabulkan. Kemudian pengalaman awal inilah yang kemudian dianggap itulah hidup oleh iman. Padahal bukan hanya itu. Tuhan menetapkan setiap orang percaya harus hidup oleh iman, harga mati. Tidak ada metode lain, tidak ada bentuk lain, tidak ada pilihan lain. Ia harus hidup oleh iman. Dan hidup oleh iman bukan hanya sekedar terkabulnya doa, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itulah menjalani hidup baru. Itulah hidup oleh iman. Nah, akibat daripada pemahaman ini, sehingga kita sangat sulit untuk berbuah karena tidak bertumbuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan pada kita bukan hanya buah pertobatan, bukan hanya buah iman, bukan hanya buah roh, tetapi buah itu tetap dan kekal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sedangkan kita tahu bahwa baik buah pertobatan maupun buah iman, buah roh, itu hanya untuk di dunia dan untuk pribadi orang percaya yang bersangkutan. Ada yang lebih daripada semua ini, yaitu buah yang tetap. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami kebenaran ini supaya kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita berbuah tidak berhenti menghasilkan buah seperti yang kita baca dalam Yeremia tadi. Olehnya saudara, mari kita mulai mempelajari kebenaran ayat ini, dan kita akan mau memahami dalam hal apa yang dimaksudkan dengan buah yang tetap ini di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada kitab Yeremia yang sudah kita baca. Mari kita buka Yeremia 17. Sudah dapat? Mari buka. Dan saudara perhatikan dengan cermat setiap kata yang ada pada ayat tersebut, entah itu terjemahan lama, terjemahan baru, entah tepi air atau tepi sungai. Nanti saudara kita perhatikan apa yang Tuhan kehendaki pada setiap orang percaya dalam hal buah yang tetap, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kita baca sama-sama, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Masih ingat tadi apa arti kata tetap dalam bahasa Indonesia? Ada 7-8 arti. Ini buah yang tetap. Nah, apa yang Tuhan maksudkan? Ya, saya jelaskan sederhana dulu ya. Apa cara ini? Di dalam orang percaya menjalani hidupnya, kita sudah tahu buah pertobatan ini adalah dasar untuk menjalani hidup baru. Pertobatan tidak tuntas, maka dia akan masih akan bawa manusia lamanya untuk mau menjalani hidup baru. Itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Artinya, cuma namanya saja orang Kristen, tetapi belum bertobat. Walaupun dia sudah didoakan, terima Yesus. Nah, oleh karena itulah, maka mengalami kegagalan untuk bertumbuh, apalagi berbuah. Yang kedua, ada orang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, dan dia mau menjalani hidup barunya, tapi dia tidak mau hidup oleh iman. Dia mau dengan unsur jiwaninya sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, dan lain sebagainya. Maka dia juga akan tidak bisa bertumbuh, karena dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang namanya pengalaman iman, sebab ia tidak pernah mau melakukan itu firman. Hanya dengan melakukan firman kita akan mendapatkan pengalaman iman. Nah, oleh karena itu, saudara, seringkali kita temukan buah ini tidak tetap. Saudara tahu bagaimana buah ini tidak tetap? Bahasanya saya sederhanakan, saudara tangkap sendiri. Ini yang kiri memang sobar tobat, tapi ini belum yang kanan. Ini apa artinya? Terjemahkan sendiri. Jadi di sini kita menemukan buah pertobatan ini tidak tetap, belum tuntas, karena rupanya yang bertobat baru kiri, yang kanan belum. Nah, sekarang pilih mana, kiri atau kanan? Nah, jadi disinilah ya, saya yakin contoh sederhana itu saudara kembangkan sendiri, tentu mengerti apa maksudnya, atau jangan-jangan pernah melakukan. Nah, saudara, jadi buah pertobatannya juga tidak tetap, tidak konsisten, bahasa populernya. Nanti kita akan temukan apa penyebab-penyebab itu. Nah, sama juga dengan ini. Kalau kita sudah mulai menjalani firman Tuhan dan sudah menikmati hasilnya, bagaimana melakukan firman dan menghasilkan buah iman, jangan lupa teruslah berbuah dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Nampaknya untuk tidak pernah berhenti menghasilkan buah, itu pergumulan yang sengit. Dan ada banyak orang tidak
siap untuk menjalani semuanya itu. Juga sama, buah Roh Kudus. Tuhan menginginkan supaya semuanya itu tidak pernah berhenti berbuah selama umur hidup kita masih hidup di dunia ini. Ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi supaya kita tahu apa yang Tuhan maksudkan. Nah, pertanyaannya, mengapa atau apa yang menjadi penyebab hambatan-hambatan ini sehingga buah itu berhenti berbuah? Atau kita berhenti menghasilkan buah? Harusnya tidak berhenti, tetapi terus menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, baik, sekarang kita balik lagi ke Yeremia tadi. Mari kita balik ke Yeremia dan kita mulai cermati di situ. Tadi kita sudah baca ayat 7-8. Ya. Ayat 7-8 itu kalau kita baca, ada baiknya kita mulai lagi. Ayat 7. Kita kaum laki-laki, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ganti. Luar biasa. Tapi coba baca, tangkap di situ ya, kasih tanda. Kita sekarang membuat satu perbandingan. Perbandingan apa yang akan kita ketahui dari situ? Kita akan baca ayat sebelumnya. Kita baca ayat 5 dan ayat 6. Ya, kita bandingkan itu keadaan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya, dan orang yang mengandalkan di luar Tuhan. Ada hubungan apa ini? Oke, baik, ayat 5, kaum laki-laki, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ganti. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya badan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus di padang gurun, di negeri badan asing yang tidak berpenduduk. Ada dua kalimat di situ yang sangat menggetarkan. Dan umumnya orang hanya terpaku pada dua kalimat itu. Yang satu bicara tentang kutuk. Dua kata. Bukan kalimat, dua kata. Yang satu bicara soal kutuk. Yang satu bicara soal berkat. Tadi kan terkutuklah. Terus ayat 7, diberkatilah. Nah, sebenarnya ini mengandung pemahaman yang begitu dalam. Tetapi sangat disayangkan, orang kalau bicara kutuk dan bicara berkat, semua asosiasinya itu adalah materi, lahiria, jasmani. Kemudian potong kompas penyelesaiannya. Supaya jangan kena kutuk, kita mau doa pelepasan. Nah, siapa tahu ada kutuk turunan. Siapa tahu ada orang yang pernah berkutuk tapi kita tidak dengar. Nah, ini jalan kompas. Dan supaya diberkati perlu tumpan tangan dan lain sebagainya. Nah, saudara,
Mari kita memahami bahwa kata kutuk dan kata berkat, khususnya apa yang namanya berkat, jangan yang melekat di sini adalah hal-hal jasmani, hal materi, hal-hal lahiriah. Tuhan sudah menetapkan apa yang menjadi rancangannya bagi kita. Kita sebenarnya tidak perlu lagi bicara hal-hal yang bersifat materi untuk kita kejar, untuk kita miliki. Tuhan sudah tetapkan. Berkat. Aku akan memerintahkan berkat datang kepadamu. Yang lebih hebat lagi, kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Luar biasa kan? Mereka tidak memahami di sini, atau sebagian besar orang percaya tidak memahami bahwa pembanding yang Tuhan katakan ini tentang orang-orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan, dan yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menaruh harapnya kepada Tuhan, itu berakibat fatal. Ini bukan masalah berkat, ini bukan masalah harta benda, ini bukan masalah status sosial yang di dunia ini kita punya posisi dan kedudukan yang terhormat. Ini bukan bicara soal kekayaan dunia, tetapi soal bagaimana keadaan pribadi orang itu ketika hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, kita ingat apa kalimat itu berkata? Dia berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Tuhan. Merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan tidak ada panas terik. Hari-hari ini kan Palu luar biasa, 34, 32, 34. Nanti malam jadi 20, itu drastis sekali. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ini golnya. Ini golnya, bukan masalah soal berkat, tapi ini golnya. Banyak orang diberkati secara materi, secara apa, tapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Bahkan ketika dia diberkati secara materi, dia makin jauh dari Tuhan. Tapi ini kondisi daripada pribadi orang itu sendiri, yaitu saudara dan saya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kuncinya adalah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, pertanyaan sederhana ini akan membantu saudara lebih mengerti. Sebenarnya semua orang itu punya andalan, dan semua orang tanpa terkecuali punya harapan-harapan di dalam hidupnya. Tetapi karena ini begitu alamiah, maka ketika orang yang ditanya, apa harapan saudara? Dia bingung menjawab. Atau apa yang saudara harapkan? Dia bingung menjawab. Untuk menyebut bentuknya. Padahal tidak ada orang yang hidup yang tidak punya sesuatu harapan. Tidak ada. Begitu juga
Saudara mengandalkan siapa? Jawabannya sangat rohani, Tuhan. Padahal kita tidak bicara agama, tidak bicara firman. Kita hanya bicara secara umum. Saudara mengandalkan siapa? Dia juga tidak bisa jawab. Orang yang punya kepercayaan, dia akan jawab Tuhan atau nabi saya. Itu bukan jawaban ilmiah. Nah, saudara, sekarang saya mau tanya saudara, apa yang saudara andalkan? Tidak usah jawab, saudara cari sendiri, jawab sendiri, dan simpan. Bisakah orang hidup tanpa ada sesuatu yang dia andalkan? Bisakah orang mukanya berseri dan ceria tanpa ada sesuatu yang dia andalkan? Jangan dulu bicara rohani, bicara yang umum dulu. Karena itu bisa dibuktikan secara hidup sehari-hari. Nah, kalau itu kita bisa jawab, barulah dapat kita mengerti apa itu mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya sederhana. Ini akan menolong saudara. Apakah muka saudara bisa berseri-seri dan ceria ketika 1 sen pun tidak ada uang di kantong? Ayo. 1 sen pun tidak ada di kantong. Sedangkan ada banyak yang harus dibayar, ada banyak yang dibutuhkan, dan kita butuh uang. Sedangkan 1 sen pun, kok 1 sen pun tidak ada di kantong, di dompet. Andai kata tersenyum, senyum paksa. Anak remaja bisa beraksi, undang makan bakso, dia punya pacar. Padahal dia lupa itu doi dari mana. Kalau orang tua tidak kasih doi, Popi undang itu pacar makan bakso. Paling dia bilang, Mas, catat dulu. So mengerti apa itu catat? Bawa utang. Nggak bisa. Tidak, kita bicara yang real dulu. Nanti baru bicara rohani dulu. Bisakah muka berseri tidak ada doi di kantong? Jadi dengan demikian, karena terlalu alamiah, maka dengan demikian, dengan sendirinya tanpa kita sadari, kita mengandalkan segala sesuatu keadaan kita ini ditentukan dengan doi tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari, kita juga masuk di dalam satu jebakan mengandal ada mulai jadi andalan. Nyong, kenapa berani mbak undang makan bakso? Karena ada uang di dompet. Mungkin satu saat mungkin kita tidak tahu kalau uang tidak ada di dompet, tiba-tiba mau bayar, aduh cilaka tidak ada doi ini. Ya. Jadi saudara, ada banyak bentuk-bentuk lain yang ada di dalam kehidupan kita, kemudian dia bertumbuh menjadi hal-hal yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita andalkan ini, kemudian tanpa kita sadari itu sudah menjadi kekuatan diri sendiri.
kemampuan diri sendiri tanpa kita sadari. Tuhan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus saya lakukan sebagai orang beragama. Tuhan mau saya andalkan. Nah, tanpa kita sadari semuanya orang bisa terjebak secara alamiah, kemudian terbentuk di dalam dirinya mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Anak-anak remaja atau anak-anak yang masih berada di bawah tanggungan orang tua, hati-hati. Sebagai tanggung jawab orang tua, mereka melakukan segala apa yang kamu butuhkan sebagai anak. Tapi jangan lupa, umur manusia ada batas, dan juga ada batas berakhir yang tiba-tiba bisa terjadi, dan kamu tidak tahu bagaimana menjalani hidup. Jadi sekalipun belas kasihan orang tua dan tanggung jawab orang tua begitu rupa untuk menjamin dan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu karena kamu masih sekolah, masih kuliah, belum kerja, tetap andalkan Tuhan. Saya harus katakan ini, sebab saya mengalami 6 tahun papa meninggal, 13 tahun ibu meninggal, dan hidup sebatang kara. Tetapi disitulah satu didikan Tuhan untuk bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Yang cuma BBM, tolong transfer begini, tolong transfer ini nih. Terakhir, apalagi yang mau ditransfer? Sopigi semua. Makan jo itu apa yang ada, dan minum saja apa yang ada. Sisa ada aqua setengah. Nah, kasih habis karena masih ada setengah. Saudara, begitupun kita yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, apalagi punya tanggungan pergumulan hidup, belajar dan latih diri mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah baca. Tadi dikatakan mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri itu tidak akan diberkati. Dan saya mungkin tidak pakai lagi kata diberkati. Tidak akan dapat menghasilkan buah. Dan kalau menghasilkan buah, buahnya tidak tetap. Tapi ini yang kita baca tadi dikatakan, tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Itu rahasianya. Untuk tetap menghasilkan buah, itu mengandalkan Tuhan. Itu rahasianya tadi yang kita baca. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Tapi karena di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terjebak dengan mengandalkan bukan Tuhan, itu sudah terjebak di dalam proses alamiahnya, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari juga kita sudah terbiasa dengan tidak mengandalkan Tuhan, sekalipun sudah berdoa, ya Tuhan, Engkau luar biasa begini dan begitu. Dia tende-tende itu Tuhan, dia kira Tuhan makan tende. Tetapi ketika menghadapi realita, dia tidak andalkan Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itulah kenapa buah-buah yang tadi itu tidak
terus menerus. Buah pertobatannya stop, buah imannya stop, buah Roh Kudusnya ada begitu banyak, cuma sebagian dia peroleh. Apa sebab? Kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu sama dengan kita mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri. Maka kita kembali kepada kehidupan unsur jiwani yang tidak pernah dapat menghasilkan buah. Ini saudara. Dan semua andalan-andalan diri sendiri ini bahaya. Kenapa berbahaya? Sebab ada kalanya sulit untuk dideteksi. Mari kita masih ingat proses pembuahan. Pembuahan terjadi kalau bunga sudah gugur. Terus pertanyaannya, yang berbahaya adalah, yang bisa menjadi pergumulan yang tidak dapat dideteksi adalah ketika yang kita andalkan itu adalah hal-hal rohani yang ada pada kita sendiri. Padahal kita lupa bahwa kenapa hal-hal rohani yang ada pada diri sendiri ini menjadi andalan dan bukan Tuhan? Karena sudah menjadi terhormat, semua juga orang sudah tahu tentang keberadaan kita, dan itu kita pertahankan sebagai bunga yang tidak mau digugurkan. Banyak orang tidak menangkap. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah mengandalkan diri sendiri, tetapi tidak dapat dia deteksi karena bentuknya rohani. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa buah yang tetap yang Tuhan inginkan adalah yang tidak pernah berhenti berbuah. Di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, maka buah-buah itu harus terus menghasilkan. Harus terus menghasilkan. Buah Roh Kudus itu harus terus menghasilkan. Kita harus terus menghasilkan buah iman. Jadi tidak hanya sewaktu-waktu, tapi tidak pernah berhenti berbuah. Nah, karena tidak pernah berhenti berbuah, berarti proses pengguguran bunga itu terus kita alami. Tuhan hanya mau dia semata-mata pribadi yang diandalkan. Nah, saudara, ini bagian pemahaman secara umum tentang buah yang tetap. Berikut kita akan melihat bahwa buah yang tetap sesuai dengan arti kata tetap itu selamanya
atau kekal, maka Tuhan memberikan juga kepada kita untuk juga dapat menghasilkan buah yang hasilnya bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Nah, saudara, mari sebelum kita baca ayat saya jelaskan dulu. Saudara dan saya sudah menjalani hidup sampai hari ini. Dan di dalam perjalanan hidup manusia sesuai Alkitab 70 tahun sampai 80 tahun. Jadi tinggal baku potong sisanya berapa. Berikut. Dari sejak kita lahir sepanjang umur sampai 70-80 itu adalah waktu yang sangat panjang. Dan walaupun kita belum sampai 80, tapi mari kita renungkan bahwa dari sejak kita lahir sampai ini hari, karena ada beberapa hal yang masih kita bisa ingat waktu kita masih kecil, waktu kita masih remaja, waktu kita masih pemuda, dan saat-saat sekarang. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang masih sempat kita ingat. Walaupun tidak semua. Nah, saudara, dalam menjalani hidup sepanjang yang sudah kita jalani sampai ini hari, kita sudah banting tulang, kerja keras, berjerih payah sampai bisa saudara dan saya seperti ini. Ini pergumulan sengit. Ini pergumulan yang tidak mudah. Baik dalam kehidupan sosial, baik dalam kehidupan ekonomi, maupun juga dalam aspek-aspek yang lain. Yang jelas, kita sudah kerja keras, kita sudah menjalaninya, dan kita sudah capai apa yang sudah kita peroleh sampai ini hari. Kalau kita bicara soal hal yang positif adalah, kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita bertanggung jawab untuk supaya semua tuntutan-tuntutan hidup terpenuhi. Pribadi, rumah tangga, keluarga, anak-anak, dan siapapun yang dipercayakan kepada kita. Saudara, di dalam menggumuli hidup yang sudah kita jalani ini, tubuh capek, pikiran juga lelah, hati juga lelah. Nah, itulah kehidupan hari-hari. Inilah tanggung jawab. Di dalam kita merenungkan akan nilai-nilai positif daripada tanggung jawab yang sudah kita kerjakan sampai memiliki ini, memiliki itu, dan lain sebagainya. Jangan lupa, tidak semua orang mencapai 70 dan 80. Dan andai kata pun kita mencapai 70, 80. Pertanyaannya, semua yang sudah kita miliki dengan susah payah, banting tulang, peras keringat, peras otak, dan hati yang sudah capek. Kalau Tuhan panggil kita ini, kemana semua ini barang-barang? Apakah kita akan berkata untuk anak-anak? Puji Tuhan, itu juga banyak orang tua yang bertanggung jawab melakukan itu. Tapi tidak ada jaminan 100% bahwa anak-anak akan bisa memelihara apa yang kita tinggalkan. Karena banyak terjadi, jenazah belum diantar di rumah Sobakalai karena bah tupai tua berangkat, dia lupa babage memang.
Mungkin kalau dia bijaksana, dia so atur memang ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, kemudian diselesaikan secara legal entah di notaris atau di bidang hukum. Masih ada yang dibaku rampas akan. Tapi kalau yang berangkat meninggalkan utang, apa yang mau dia apa ada yang mau baku rampas? Nanti kita juga yang bayar, kita juga yang bayar. Nah, mari kita renungkan. Terus kita mau apakan semua ini jeripaya kita? Salahkah kita berjeripaya? Bukan salah, itu hal yang bertanggung jawab. Coba kita yang sudah usia atau yang sudah berumah tangga, coba aku tengok laki bini, kan selain model toh. Coba lihat itu istri, aduh mam, kenapa karena punya model so begini? Kenapa model begitu? Ngana yang bikin mai tua begitu model. Begitu sebaliknya, Pak, kasihan ngana so kelihatan lebih tua ya. Siapa yang bikin? Istri yang bikin. Itulah kebersamaan dalam bergumul untuk hidup yang toh akan selesai. Tidak ada yang namanya sehidup semati. Itu cuma kata-kata yang kita dengar di nyanyian-nyanyian. Ngana mati, kita masih hidup. Begitu dia mati, kita juga mau mati. Dia meronta di kuburan. Kenapa meronta? Karena ada yang pele. Coba jangan pele, biar dia masuk sendiri. Habis itu tutup, dia bilang buka, dia akan bilang petugas dia kocap, jangan. Melompat dia keluar. Nah, itu kenapa? Karena namanya sehidup semati ya. Kalau memang dia seperjalanan, kalau tiba-tiba ada sesuatu yang dua-dua celaka, ya sudah habis. Jadi yang adalah satu hidup, satu hidup, satu mati. Nah oke, kembali pada perenungan itu. Kemana? Karena tidak ada yang bisa dibawa pulang. Mau kaya raya bagaimana, tetap 1x2. Walaupun dia punya model ada macam-macam. Ada yang pakai balkon, ada yang pakai atap beton. Saya seringkali pikir heran juga ini. Orang sudah meninggal cukup, yang penting tempatnya layak. Pakai beton, ada lagi pakai malaikat, tapi malaikat batu. Gambarnya, nah ini pakai beton. Nanti harus membutuhkan lagi, pada saat Tuhan datang harus membutuhkan lagi gempa berapa skala untuk membongkar itu beton supaya dia bisa bangkit. Ya. Nah, saudara, semua akan kita tinggalkan. Jangan ini malam saudara terilham semua akan kita tinggalkan. Kita sudah mau kerja, bodoh. So tua lagi kita mesti mau kerja. Kamu semua yang muda-muda kerja ya, kerja. Saudara jangan. Orang tua tetap harus kerja sampai berangkat. Kalau tidak dia jadi capat pikun. Ya. Nah, berarti semua jeripaya ini tidak ada yang bisa dibawa, apapun bentuknya. Tuhan sudah menetapkan bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya hidup di dunia ini. Dan selama hidup di dunia ini, selain menghasilkan buah pertobatan, buah iman, dan buah Roh Kudus, buah-buah roh, kita menghasilkan buah yang kekal, yang bisa dibawa pulang ke sorga. Dan itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya kasih ingat lagi. Kalau saudara dan saya menjadi orang percaya dari sejak remaja atau sekolah minggu dan remaja sudah terima Tuhan, sampai kepada saat ini masih diberikan hidup sampai akan datang, berarti banyaknya buah yang kekal yang bisa kita kerjakan di dunia untuk bawa pulang ke sorga. Tetapi kalau orang terima Yesus itu umur 30 tahun,
Ada yang sudah 40 tahun baru lahir baru. Ada yang 50 baru lahir baru. Sempit waktu. Tidak banyak waktu yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan buah yang kekal yang bisa dibawa pulang ke sorga. Nah, baik. Mari kita buka dulu 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah dapat? Ya, kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Buka Wahyu 14. Dan saudara akan lebih mengerti sesudah baca itu. Wahyu 14 ayat 13. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itu. Ada jerih lelah di dunia yang bisa dibawa pulang ke sorga, karena perbuatan itu menyertai. Menyertai kita artinya diperhitungkan oleh Tuhan untuk dia mendapatkan bahagiannya, nanti mendapatkan upahnya pada saat masuk dalam kerajaannya. Sedangkan yang kita kerjakan dengan jerih lelah ini memang tidak salah, tapi hanya sebagai penanggung jawab dalam memenuhi tuntutan hidup dengan segala apa kebutuhannya. Hanya sampai di situ, tapi jerih lelah itu tidak bisa dibawa pulang. Hanya itu. Ya paling kalau itu berupa kekayaan harta benda, hanya ditinggalkan untuk anak-anak, selesai. Paling cuma itu. Itu pun tidak menjamin berapa lama habis, apa cepat atau tidak. Kita tidak pernah tahu karena kita sudah mati, tidak ada lagi di dunia ini. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bijaksana untuk berjerih lelah untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan buah yang tetap? Jerih payahmu, berusahalah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak akan sia-sia, artinya tidak lenyap, artinya diperhitungkan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita masih dari sejak masih remaja sudah mengenal Kristus dan sudah menerima Dia, dan kemudian kita sudah mengabdi di situ dan berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan, dan masih umur panjang, banyaknya yang dapat kita lakukan. Hanya sayang, banyak orang tidak menangkap pemahaman ini. Kemudian pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dia kerjakan jadi beban.
yang menekan. Bahkan ada yang lebih konyol. Supaya saya tidak direpotkan dengan pelayanan, saya lebih baik rela diparkir. Ini kebodohan yang dia tidak sadari bahwa sudah masuk jebakan iblis. Supaya saya tidak direpotkan dengan pelayanan, jadi saya melanggar saja supaya saya diparkir. Jadi saya tidak usah melayani lagi. Sekali lagi saya katakan, aduh ini orang kenapa bodoh sekali. Dia tidak pahami. Padahal kalau kita paham ini ayat, luar biasa. Bahkan orang akan rebutan untuk melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan dengan kebenaran firman ini. Jadi saudara bersyukur dan berbahagia kalau ada kepercayaan pelayanan untuk kita kerjakan pekerjaannya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Lakukanlah dengan segenap hati. Jangan asal-asalan dan apa adanya. Jangan biasakan itu. Orang kadang-kala saya mendengar komentar, bukan cuma di sini, di mana-mana, Pak Martino selera tinggi. Saya katakan bukan selera tinggi. Saya hanya tidak terbiasa melakukan untuk Tuhan yang seada-adanya dan apa adanya. Dia adalah Allah yang maha mulia. Dia harus menerima yang termulia dan yang terbaik. Tidak boleh kita biasakan apa adanya, semua apa saja. Yang penting kita, saudara, yang apa adanya tidak akan pernah masuk hitungan. Karena itu bukan jadi lelah. Apa yang semua yang kita kerjakan dengan begitu susah payah dan jerih lelah, itu hasilnya pasti baik. Itu saudara, mari kita lihat pekerjaan kita hari-hari. Coba kita kerjakan dengan apa adanya, pasti hasilnya tidak baik. Hasilnya juga apa adanya. Dan apakah majikan di dunia kita akan dapat menerima itu? Nah, paling kita ditegur. Atau kalau kita tidak ditegur, ya paling kita mendapatkan satu nilai yang tidak baik. Jadi apapun yang Tuhan percayakan pada saudara, itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat menghasilkan buah yang kekal yang bisa dibawa pulang. Segala perbuatannya menyertai mereka. Ini bukan bicara soal hukuman. Karena yang dikatakan tadi, mungkin baca ulang, banyak orang berkata, nanti dia terima nanti di sana itu. DP kelakuan ini. Kita tidak bicara soal kelakuan ini. Ini bicara soal orang yang meninggal di dalam Tuhan. Baca ulang, kita baca 14:13, 2-3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata apa? Berbahagialah orang-orang mati. Nah, jangan stop dulu. Biasanya yang berbahagia itu ucapannya di mana? Cuma orang kawin. Berani saudara bikin keran sembungan tulis itu, berbahagialah opa yang so berangkat. Berani saudara bikin keran sembungan seperti itu? Ataupun juga, berbahagialah keluarga yang ditinggalkan karena opa so berangkat. Tidak berani. So berangkat, maka tidak ada lagi huru hara. Nah, ini bukan bicara soal perbuatan kejahatan di dunia. Kemudian akan diadili dan akan dihukum, bukan. Berbahagialah siapa itu? Orang-orang mati. Orang mati yang apa? Orang mati dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kenapa? Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Beristirahat dari apa? Jerih lelah dari apa? Jerih lelah dari segala perbuatan mereka. Perbuatan apa? Nah, tadi kita sudah baca.
Apa yang tidak sia-sia? Giat di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan biasakan asal-asalan, jangan saudara. Ya, asal-asalan. Pokoknya apa saja. Ya, tidak boleh kita biasakan asal-asalan. Masih ingat ini horden kenapa dikasih turun? Masih ingat kan? Karena modelnya aneh-aneh kan, sudah habis. Soalnya ada horden kan. Ada yang model begini, ada yang tak begini. Nah, asal-asalan. Jadi berarti gedung ini belum pantas pakai horden karena belum tahu diatur. Aturnya masih asal-asalan. Jadi kita katakan kasih keluar semua. Ini begini kan bagus, tidak usah lagi mau pakai DP rendah-rendah, pakai DP pengikat. Tapi satu tak ikat begini, satu tak ikat begini. Mana bisa? Bikin sakit mata, bikin jengkel. Tak boleh asal-asalan. Hari Senin, doa puasa. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Terus-terus jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Ya. Di gereja. Di gereja. Begitu buka lagi, muncul. Dia lagi. Begitu muncul. Dia lagi. Banyak orang ini di sini bisa bergantian yang muncul. Dia lagi. Shalom. Jangan biasakan semuanya harus yang wah untuk Tuhan. Ya. Jadi mari kita latih diri kita tidak asal-asalan, karena yang kita lakukan ini kita persembahkan untuk Tuhan yang maha mulia, yang layak menerima kemuliaan itu. Apa saja yang kita lakukan, kita harus belajar untuk dari perkara yang kecil sampai kepada hal-hal yang lebih lagi, supaya tidak asal-asalan, tetapi kita dapat melakukannya dengan baik. Nah, ini yang sudah kita baca di dalam Alkitab kita masing-masing. Ya, oleh karena itu, maka mulai saat ini kita perlu memahami, dengan adanya pemahaman dan daripada kebenaran ini, mari kehidupan kita yang masih sedang kita jalani, silakan lakukan apa bahagiannya saudara dan saya untuk bertanggung jawab di dalam menjalani hidup ini dengan segala tuntutannya yang harus dipenuhi, dan mana bahagiannya Tuhan yang juga kita harus lakukan dengan bersusah payah. Ini buah yang tetap yang Tuhan inginkan, dan Tuhan sudah sediakan. Bukan Tuhan hanya menyampaikan begitu saja, tapi Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar, petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dan jika Tuhan sudah membukakan kebenaran ini pada kita, maka dengan kehidupan yang masih kita jalani saat ini sebagai orang percaya, dan kepercayaan yang Tuhan berikan juga kepada kita untuk kita kerjakan, kita akan kerjakan dengan bersusah payah. Nah, saudara, saya mau mengakhiri dengan mengajak saudara membaca Roma 16. Roma 16. Roma 16 ini adalah pasal terakhir dari suratan Paulus ke Roma, dan biasanya akhir dari surat itu adalah salam, kirim salam untuk si ini, si itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Tetapi saudara, jangan kita anggap bahwa karena ini cuma salam tidak ada artinya. Tetapi disinilah kita akan melihat orang-orang dengan karyanya, dengan perbuatannya yang menjadi buah yang tetap, yang saat ini dia sudah terima di sorga.
Gantian, kaum laki-laki. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkeria. Ganti. Ya, sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Ganti. Dapat saudara bayangkan siapa pasangan suami istri Aquila dan Priskila? Orang yang mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Saya yakin kita belum sampai diberikan tanggung jawab kepercayaan ke tingkat itu. Jadi belum apa-apa. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan di bidang kita masing-masing belum sampai mempertaruhkan nyawa, baru mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan finansial atau keuangan atau dana. Itu pun ada yang belum mempertaruhkan. Harusnya dia bertugas, tapi tidak datang. Kenapa? Ada di mall berjalan dengan pacar. Ada di kafe lagi duduk berdua-duaan. Silakan kalau saudara mau, itu hak saudara mau jalan, mau di mana, tapi jangan pancing kemarahan Tuhan dengan Tuhan menjadi tersinggung. Bukan main. Ini yang begini so menghalangi. Tiba-tiba datang badai. Badai apa? Besok dia temukan DP pacar so dengan orang lain duduk di kafe. Maka terjadilah apa? Patah hati. Putus cinta. Rasanya apa? Rasanya mau mati. Nah, jadi sebagaimana engkau menyakiti hati Tuhan, itulah DP rasa. Jadi jangan saudara, jangan kita buat Tuhan itu seperti itu. Lakukan yang terbaik. Sesudah selesai melayani, mau pergi di kafe duduk, mari kita orang berjalan dulu. Silakan. Kami juga tim penggembalaan juga refreshing. Selesai pelayanan, duduk di kafe minum kopi. Tapi masa waktu pelayanan, mana ini? Mana? Oh, ada sementara di kafe. Ada teman saya masih muda, tukang lupa. Jadi ketika kebaktian, orang cari-cari, mana Pak Pendeta belum datang-datang? Mana Pak Pendeta belum datang-datang? Setelah ditelepon, Pak Pendeta ada di mall. Pak, Bapak punya tugas sini, sudah ditunggu puji-pujian, so selesai. So masuk doa firman. Saya punya tugas. Iya Pak, cepat. Tapi kalau itu di Palu, tapi ini di Surabaya, di kota besar, muat macet lagi. Pak Pendeta datang, so doa berkat, so selesai khotbah. Tapi itu bukan unsur kesengajaan. Dia bukan ada di sana karena urusan lain. Ya, dan saudara. Jadi kita harus hati-hati. Ya, kita baca ulang yang tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang siapa?
Kaum laki-laki. Kaum laki-laki. Oke, ayat yang ke-5. 2, 3. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ganti. Nah, ternyata ada nama Maria yang lain. Karena banyak orang berkata, orang yang suka tasibu itu Marta, yang suka berdoa itu Maria. Ternyata kita temukan di sini Maria apa? Tukang kerja keras. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, jadi mari saudara, Tuhan menghargai dan Tuhan mencatat semua, dan Tuhan akan memberikan upahnya pada saat kita sampai di sana. 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ganti. Ya, salam teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Ganti. Salam kepada Herodion temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ganti. Ini kalau kita orang sampai di sorga, kita orang pasti mau cari dorang ini. Hah? Mesti kita orang cari kalau kita orang sampai di sorga. Nanti dalam baca cerita bagaimana banting tulang. Ini saudara, begitu banyak orang-orang terhormat dengan nama-nama ini, tapi tidak banyak yang mau pakai dia punya nama. Narkisus, Apeles, Stakis, nama Aristobulus. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada mau pakai itu nama? Kalau ada jemaat nanti yang melahirkan, jangan repot lagi telepon kami tim penggembalaan. Oh, mau kasih nama, baca Roma 16. Kalau laki-laki Aristobulus, ya kan? Gampang. Ya, Apeles banyak. Heran nih. Nama Ampliatus banyak. Apalagi Andronikus, Epenetus, gagah-gagah semua, tus-tus semua ini. Gagah-gagah ini nama. Saudara, ini orang-orang terhormat. Ya? Orang cuma mau nama siapa? Priscilla, Aquila, Trifena, Trifosa. Jadi saudara, kisah-kisah mereka memang tidak ditulis secara rinci. Tetapi kalau ada orang-orang yang saudara nulis dan saudara titipi salam untuk si ini, salam untuk si itu, pasti orang itu penting. Dan inilah orang-orang yang sudah berjillah dan banting tulang. Apa kita sudah banting tulang? Semua yang dikerjakan banting tulang itu pasti hasilnya maksimal. Dan saya tahu
Jemaat Tuhan di tempat ini bukan orang-orang yang tidak paham. Banyak yang punya keahlian. Banyak yang bisa melakukan banyak hal yang tak diduga-duga, menghasilkan sesuatu. Tetapi jangan kita membiarkan untuk tidak mempersembahkan yang terbaik. Kalau kita bisa, mengapa kita tidak lakukan? Bahkan tidak bisa pun kita berusaha jadi bisa. Ada banyak hal-hal yang spektakuler yang saudara bisa kerjakan. Karena jemaat di tempat ini bukan jemaat bodoh-bodoh. Jemaat di tempat ini bukan jemaat orang yang tidak punya skill. Semua punya banyak skill. Luar biasa. Ya kan? Jadi mari saudara, kita persembahkan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan segenap, bukan cuma segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi semua yang Tuhan sudah berikan pada kita, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Yang terbaik yang ada padaku, kupersembahkan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Jadikan ku berharga, Kau tulus menerima. Amin Tuhan. Aku apa adanya. Amin. Kebaikan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Jadi hamba yang selalu Kau cari. Amin. Amin. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Amin. Amin. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. amin Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya, Yesus. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik, yang ada padaku, yang terbaik Tuhan. yang terbaik yang ada padaku, Ku persembahkan. ku persembahkan kepadamu.
Bapa di sorga, ini pernyataan iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bukan karena kami melakukan dengan kekuatan diri kami sendiri, tetapi sebagaimana Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkan buah yang tetap, maka kami terus bergumul untuk senantiasa mempersembahkan apa dan segala yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima semuanya itu. Karena Engkau sudah melakukan anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus sebagai penolong. Terima kasih. Malam hari ini Engkau tilik setiap keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Pertolongan dan berkat-Mu dan campur tangan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan. Perlindungan Tuhan, kesembuhan, dan berkat Allah yang berlimpah atas kehidupan mereka. Pembelaan Tuhan dan perlindungan-Mu daripada segala kuasa sejahat iblis apapun bentuknya, yang selalu mau merongrong kehidupan jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh mengeluarkan buah yang tetap, buah yang kekal, yang kami boleh bawa sampai ke dalam kerajaan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati. Amen. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Kita akan bawa persembahan kita pada Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.